Inilah bukti kami mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya mau datang kepada Tuhan, tapi kami ingin mendekat kepada Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Dalam tahun ini saya percaya bahwa ada strong and victory di dalam kehidupan kita. Ya, intermezzo sedikit di dalam Yesaya 41 ayat yang pertama. Coba kita tampilkan. Demikian firman Tuhan, dengarlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru, biarlah mereka datang mendekat. Dengar baik-baik. Bukan hanya datang, tetapi harus apa? Datang mendekat. Pada waktu engkau sudah datang dan engkau harus mendekat kepada Tuhan. Engkau harus connect dengan Tuhan. Hubungan bukan hanya sekedar datang untuk store muka saja, tetapi saudara dan saya harus masuk di dalam kemuliaan itu. Harus masuk di dalam internya. Anda harus mengalami di tahun ini adalah strong and victory. Bukan hanya engkau datang beribadah, menghabiskan kuota 52 kali dalam 1 tahun, tapi engkau harus datang, harus mendekat, harus ada connection dengan Tuhan itu sendiri. Percuma, hari ini banyak orang yang datang kepada Tuhan, itu karena ada alasan-alasan tertentu. Biasanya pada waktu dia lagi stres, pada waktu dia lagi bimbang, pada waktu dia lagi bingung, dan dia membutuhkan sesuatu, membutuhkan mujizat, membutuhkan kesembuhan, dia baru datang kepada Tuhan. Dia cari Tuhan pada waktu apa? Pada waktu dia susah. Tapi pada waktu dia senang, dia nggak cari Tuhan. Bahkan dia melupakan Tuhan. Banyak sekali orang Kristen yang hari ini hanya sekedar datang saja. Tapi saya mau ingatkan kita bahwa saudara dan saya bukan hanya datang, tapi saudara dan saya harus connect dengan Tuhan. Coba lihat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti melalui ayat ini kita tahu bahwa Tuhan gak setiap kali bisa kita temui. Karena banyak orang Kristen yang hari ini datang dengan suatu alasan, dengan suatu syarat, dengan ada embel-embelnya. Embel-embelnya banyak sekali. Salah satunya embel-embelnya makan. Karena Yesus memberikan makan 5.000 orang. Jadi orang banyak datang itu karena makanan. Orang banyak datang itu karena kepentingan dia. Pentingnya apa? Ada orang-orang yang datang ke gereja untuk cari jodoh. Yes. Ada orang datang ke gereja untuk apa? Untuk mendapatkan suatu pertolongan. Yes. Ada juga orang-orang yang datang ke gereja untuk apa? Didoain. Didoain untuk apa? Untuk supaya dapat berkah, sakit penyakitnya sembuh dan lain-lain. Tidak salah itu semua. Tapi yang terpenting adalah engkau harus datang dengan sungguh-sungguh kepada dia. Bukan hanya datang, tapi engkau harus connect dengan Tuhan. Kalau engkau tidak connect dengan Tuhan, namanya engkau culas. Ada maksud tertentu nih sama Tuhan ini, seperti apa ini. Penting dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau connect dengan Tuhan. Hari ini kita mau berhubungan dekat dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita, tetap dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sampai anak saya sembuh ini, waduh Pak, udahlah Pak, bukan satu keluarga, keluarga besar itu Tuhan. Saya bilang, maaf, saya tidak doakan. Kenapa? Percuma. Kalau Tuhan sembuhkan, oke, saat itu Tuhan sembuhkan. Di session yang pertama, di session yang kedua, Tuhan ingin menguji iman, dia tidak menyembuhkan. Dia akan berpaling kepada siapa? Allah yang lain. Kalau ada yang bisa menyembuhkan dia, dia akan pergi ke tempat itu. Sembuh atau tidak, tetap Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah satu hal yang luar biasa. Mau dibakar oleh Nebukadnezar dalam perapian yang menyala-nyala. Dia bilang, kalau Allah yang kami sembah sanggup membebaskan kami, kami akan bebas. Sekali-kali kalau Allah yang kami sembah tidak bisa membebaskan kami, mengharuskan kami buat mati. Tapi satu hal, kami tidak mungkin mau menyembah patung itu.
Dalam kondisi apapun juga di dalam hidup kita, mau di dalam diberkati, tidak diberkati, sembuh atau tidak, saudara dan saya tidak boleh menyangkal Tuhan. Banyak orang hari ini yang jauh sama Tuhan karena dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Maka itu dia marah sama Tuhan. Ketika dia marah, ya udah, dia geser Tuhan dan dia mulai melakukan hal-hal yang tidak baik dan dia mulai menjauh dari Tuhan, dan akhirnya saya percaya adalah suatu kematian dalam hidupnya dia. Yuk, hari ini kita mau belajar connect dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Bukan juga, saya mau dilihat bahwa saya ini orang dermawan. No. Sama sekali. Maka itu kita tidak ada yang namanya collector. Saudara dengar baik-baik. Anda memberikan persembahan. Itu karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan karena nilainya. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Tidak memberikan tidak ada masalah. Tapi yang kau berikan melebihi daripada suatu nilai yang kita bisa ukur dengan uang atau duit. Engkau bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Engkau bisa melayani Tuhan dalam bentuk apapun juga. Itu lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada persembahan tapi dipulung-pulung dan kita nggak ikhlas ngasihnya. Amos 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya mau kita belajar tentang satu kebenaran firman hari ini bahwa harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saya mau mengangkat suatu khotbah namanya adalah tali sifat. Amos 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini adalah penglihatan ketiga dari Amos. Tapi penglihatan yang ketiga ini luar biasa. Menilik suatu perhatian Tuhan. Ada suatu komunikasi pada waktu Amos dikasih sama Tuhan penglihatan yang ketiga. Penglihatan yang pertama, penglihatan yang kedua, tidak ada komunikasi seperti penglihatan yang ketiga. Amos 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengan firman Tuhan, inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus. Dengar baik-baik. Tuhan berdiri di sebuah tembok yang tegak lurus dan didapatkan tangannya ada apa? Tali sifat. Ayat ke-8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat? Amos, jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Orang yang percaya, aku tidak akan memaafkannya lagi. Tali sifat adalah tali kebenaran. Tali ini biasanya untuk mengukur seberapa lurusnya suatu tembok. Sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku, yaitu diri kita hari ini ada tali sifatnya Allah. Dan firman Tuhan bilang, aku tidak akan memaafkannya lagi. Kalau tali sifat ini berubah, tidak tegak lurus lagi, tetapi malah bengkok. Tali sifat ini sebenarnya ada suatu tali yang digandul dengan yang namanya tembaga atau mungkin logam, dan biasanya ini akan tetap lurus. Nah, saya punya ini. Nah, tali sifat seperti begini. Saya mau taruh dimanapun juga, ini pasti lurus. Mau di sini lurus, mau di bawah lurus pasti. Tidak bisa tidak lurus. Bagaimana cara membengkokkan ini? Tidak bisa, kecuali manusia yang bengkok. Ini paling lurus ini, tidak ada yang lebih lurus lagi. Saya mau taruh di sini, lurus. Saya mau bengokin gini, lurus lagi. Saya mau ke kiriin, lurus lagi tuh. Saya mau ke kananin, lurus lagi. Nggak ada yang tidak lurus. Inilah tali sifat. Untuk mengukur kehidupan kita, seberapa lurus di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di tengah-tengah hidup kita ini ada tali sifat. Yang berubah bukan tali sifatnya, yang berubah kitanya. Kitanya yang bisa bengkok ke kanan, bisa bengkok ke kiri. Tapi yang namanya tali sifatnya Tuhan tidak pernah bisa bengkok. Gak bisa, ini selalu lurus. Karena punya berat. Setiap apapun yang tidak ada beratnya, bukan tali sifat. Beratnya adalah firman itu sendiri. Amen. Jadi diukur kelurusan hidup kita, itu sama tali sifat. Kalau didapatkan bahwa kehidupan kita tidak benar, melenceng dari tali sifatnya Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak akan memaafkannya lagi. Ini luar biasa sekali. Karena kita melenceng dari tali sifatnya Allah. Dan kita menganggap dosa udah sekedar dosa saja. Tali sifat itu lurus. Jadi kita harus hidup itu lurus. Nah, orang yang ke kiri tidak melihat tali sifatnya. Tapi tali sifatnya tetap akan mengukur kehidupan kita.
baik atau buruk, semuanya ada tabur tuainya. Jadi jangan kita ngira bahwa Pak kita enak-enak aja Pak. No. Semua diukur sama tali sifat. Kebaikan kita, kebenaran kita. Pada waktu kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada siapapun juga, diukurnya sama tali sifat. Dari hati kita atau bukan. Atau karena kita mau dilihat sama orang bahwa kita adalah orang yang dermawan. Pada waktu saya datang ke gereja, apakah saya ada sesuatu hal mungkin tidak enak sama Pastor Andri. Dan akhirnya dia datang. Pada waktu Pastor Andri tidak ada, gereja sepi itu. Karena dia ada maksud dan tujuan tertentu. Berarti satu, dia nggak sesuai dengan tali sifat. Pak, ada di gereja Pak? Ada. Datang ya Pak? Oh boleh, datang. Datang dia ke gereja. Memuji menyembah Tuhan. Tapi belakangannya embel-embelnya Pak, ini loh Pak. Kelihatannya Pak Andri butuh asuransi Pak. Nawarin asuransi. Ada orang juga yang datang, saya sakit Pak. Udah lama Pak, udah ke dokter Pak. Nggak bisa sembuh-sembuh Pak. Tolong doakan saya Pak. Didoakan mujizat itu terjadi. Nongol juga kagak. Dia muntaber. Mundur tanpa berita. Tiba-tiba udah nggak ada itu. Maaf, WhatsApp udah tutup itu. Di closing ya. Diblokir saya. Hidupnya tidak dengan tali sifat. Tapi hidupnya punya kepentingan. Demi kepentingan kita harus keluar dari hal-hal yang seperti gitu. Kebenaran ini harus selalu ada. Dengar baik-baik ya. Orang-orang yang hidupnya di luar tali sifat, tidak menggunakan tali sifat, saya percaya ada ranjang orang sakit yang selalu ada. Wahyu 2 ayat yang ke-22. Ini adalah satu hal yang paling saya takutkan. Wahyu 2 ayat yang ke-22. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari apa perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ke ranjang orang sakit. Orangnya ini segar. Tapi adanya di ranjang orang sakit. Cuma bisa berbaring saja. Karena masa lalunya, kehidupan yang lalunya tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tali sifatnya Tuhan tidak ada di hidupnya dia. Dia merasa dosa itu adalah hal yang biasa. Udah lantar minta ampun aja selesai sama Tuhan. Udah seperti itu. Ibrani 10 ayat ke-26 demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sesudah kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa itu tidak boleh, tapi kita malah sengaja, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kalau tidak ada korban untuk menghapus dosa itu, berarti dosa yang kita perbuat harus kita terima. Hati-hati. Kalau terlalu bebal, jatuhnya ke ranjang orang sakit. Orangnya seger, bugar. Tapi cuma bisa berbaring saja. Kenapa? Karena dia kena ranjang orang sakit. Kenapa? Karena hidupnya nggak lurus. Hidupnya bengkok. Diukur sama tali sifat. Dia tidak lurus dan akhirnya, mohon maaf, ranjang orang sakit bisa kena dalam hidupnya dia. Ini adalah satu kebenaran yang kita harus hidup lurus. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ada Roh Kudus yang menegur kita. Tapi kita tidak mengindahkan itu semua. Kita cuma bilang bahwa udahlah, nanti pada waktu udah nafas-nafas terakhir kita minta ampun semuanya. Hati-hati. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Berarti dosa itu harus kita alami. Penderitaan dan lain-lain. Karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak lurus, tidak sesuai dengan tali sifatnya Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-22. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran yang besar. Nah, perzinahan tidak berbicara tentang perzinahan secara fisikal. Tapi perzinahan ini berbicara tentang perzinahan secara global. Perzinahan secara roh. Yang berbahaya adalah ketika kita berzina secara roh. Secara fisik kita enggak. Karena orang yang berzina secara fisik ada hukum. Selingkuh bisa masuk. Tapi yang melaporkan harus orang yang menjadi korban, atau yang melaporkan adalah masih sanak famili atau saudara bisa masuk. Itu hukum. Tapi ada hukum roh. Perzinahan bukan secara fisikal saja, tapi secara roh. Ini yang sangat berbahaya sekali. Perzinahan roh tidak lain tidak bukan adalah perintah yang pertama. Ke-10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain. Kita mengesampingkan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan, tapi memprioritas hal yang lain. Itulah Allah-Allah dalam tanda kutip adalah Allah-Allah yang lain di dalam hidup kita.
Maka itu firman Tuhan bilang, kalau engkau menganggap bahwa ayahmu, ibumu lebih daripada aku, gak layak kamu. Karena itu Allah yang lain. Nah, ini kita harus hati-hati. Coba kita lihat Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas nama Allah lain. Dengar baik-baik. Nama Allah lain jangan kamu panggil. Yang pertama, firman Tuhan melarang kita untuk apa? Memanggil nama Allah lain aja. Oh, dia larang. Kenapa? Karena dia sudah connect dengan kita. Yesus adalah satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya kita. Ketika kita memanggil nama Allah lain, siapapun nama Allah lain itu, jangan pernah kita panggil. Nama Allah lain jangan kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari apa? Mulutmu. Hati-hati. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang cemburu. Posesif sekali. Oh, ini sifatnya. Ini sifatnya Tuhan ini. Tuhan bilang bahwa jangan menyebut nama lain siapapun juga. Nama Allah kita siapa? Yahweh, Eloah, Elohim. Di dalam Kristus Yesus. Nama yang engkau boleh sebut. Yang lain tidak boleh kau sebut. Kristen enak. Allahnya siapa? Yahweh, YHWH, Eloah, Elohim, Yesus Kristus, Yeshua Hamasiah, Ruach HaKodes. Siapa? Roh Kudus. Allah kita itu sederhana penyebutannya. Maka itu jangan menyebut nama Allah lain, nama siapapun juga yang keluar dari mulutnya kita. Tidak boleh disebut. Kenapa? Karena dia Allah yang cemburu. Tuhan kita adalah Tuhan yang posesif. Firman Tuhan bilang, berawas-awaslah nama Allah lain. Jangan kamu panggil. Manggil aja jangan. Apalagi ikut beribadah. Jangan nama itu kedengaran dari apa? Mulut kita. Hati-hati, kita mau punya tali sifat yang benar. Coba kita lihat lagi di dalam Yeremia 25 ayatnya ke-6. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain. Ngikut aja jangan. Kenapa? Ada tali sifat kebenaran yang Tuhan tidak suka. Tuhan gak suka, benar-benar Tuhan tidak suka. Ada banyak orang yang bilang, Pak, itu kan perjanjian lama, Pak. Perjanjian baru beda, Pak. Kalau di perjanjian lama kekejian bagi Tuhan, di perjanjian baru pun kekejian bagi Tuhan juga. Tidak ada bedanya. Yang namanya di perjanjian lama dosa, di perjanjian baru dosa juga. Di perjanjian baru Pak sudah kita dibebaskan Pak, dilepas Pak. Tidak. Di perjanjian lama terikat, perjanjian baru pun juga mengikat hal yang sama juga. Tetapi kita punya kasih karunia Allah yang memudahkan untuk kita bisa mengalami semua ikatan atau perjanjian di dalam perjanjian lama. Itu yang membedakan di dalam perjanjian baru. Tetapi yang namanya dosa perjanjian lama sama dosa perjanjian baru adalah sama. Tidak ada bedanya. Berzina di perjanjian lama sama dengan perjanjian baru. Sama-sama dosa. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Saya lanjutkan. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Ngikutin Allah itu beraneka ragam. Pada waktu kita bilang, tolong yuk anterin saya kemana? Ke Empu Gondrong. Anda mengikuti Allah lain itu. Pak, tapi saya cuma nganter doang Pak. Yes, Anda kena pasal. Turut serta. Cuma nganterin doang Pak. Yes, cuma nganterin doang Pak. Tapi saya nggak beribadah Pak. Saya cuma duduk aja Pak. Sampai Anda kena. Karena tali sifat ini mengukur kelurusan di dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang Kristen hari ini tidak bisa berdiri atas kebenaran di dalam hidupnya dia. Banyak kompromi dengan yang namanya dosa-dosa. Karena hidup kita didasarkan sama tali sifatnya Tuhan. Yang sesuai dengan firman, tidak menyinggung firman, masih dalam tali sifatnya Tuhan. Jangan kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu supaya jangan aku mendatangkan apa? Malapetaka kepadaku. Orang-orang yang hari ini tidak connect dengan Tuhan, yang jauh dari Tuhan, yang punya Allah lain dalam bentuk apapun juga dalam hidupnya dia, Tuhan bilang ada malapetaka hinggap dalam hidup kita. Yuk hari ini tali sifatnya Tuhan meluruskan kita supaya hari ini kita bisa bertobat. Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lalu Allah mengucap segala firman ini. Ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan kita. Jangan pernah ada Allah lain. Dalam pengertian bukannya kita punya dua agama. Bukan.
Allah lain berbicara tentang jangan ada yang bisa menimbulkan aku cemburu. Kalau kita sayang kepada siapapun juga melebihi daripada Yesus dalam hidup kita, dia cemburu. Kalau kita lebih mengasihi dunia ini, kita lebih mengasihi aset-aset kita, kita lebih mengasihi mobil, lebih mengasihi yang namanya motor, apapun juga di dalam hidup kita, hati-hati menggeser Tuhan di dalam hidup kita. Satu orang saya pernah lihat, bapak ini punya handphone bagus sekali, luar biasa. Dia beli mahal sekali. Handphone itu dimainin sama anaknya. Ya, anak kecil ya, sekitar usia 7 tahun, 8 tahun. Main dan tiba-tiba entah bagaimana ada yang dia tidak suka, dia lempar handphone ini. Saat dia lempar, bapaknya tahu. Saudara tahu nggak apa yang dilakukan? Anaknya dia langsung tendang. Bukan hanya 1 kali, 3-4 kali. Kan udah dibilang sama api, jangan main. Sampai anaknya pada waktu ditendang itu kena yang namanya listnya embok dan akhirnya dia berdarah. Berdarah didiemin aja. Handphonenya yang dia selamatkan. Kenapa? Itu Allahnya adalah handphone. Anaknya sampai sebegitu rupa tidak dihargai. Handphonenya paling cuma 15 juta. Anak yang firman Tuhan bilang adalah pusakanya Allah. Dia mengabaikan pusakanya Allah. Dihukum nggak? Dihukum pasti. Tidak mungkin tidak. Akhirnya apa? Pusing. Bapaknya sakit. Bahkan dalam ranjang orang sakit. Kalau kita lebih mengasihi orang lain daripada Tuhan, berhati-hati. Itulah barang tumpas dalam hidup kita. Matius 10 ayat ke-37. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada aku, pokoknya orang tuanya lah is the best buat dia. Tapi Tuhan gak suka. Tuhan bilang barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jangan sampai anak kita, papa kita, ibu kita menjadikan suatu berhala, di mana kita melupakan Tuhan, termasuk benda-benda apa yang ada di dalam sekeliling kita. Ini kita harus tahu, kita harus hati-hati. Kalau kita mengasihi dunia ini lebih daripada kita mengasihi Tuhan, dia tidak layak. Ada orang yang punya tasnya mahal, dipegang aja kagak boleh. Benar-benar dipegang kagak boleh. Itu dia apa? Barang-barang tumpas. Apalagi nanti kita tumpahin misalnya air minum, bisa dimaki-maki. Itulah barang-barang tumpas yang harus ditumpas semuanya. Ini harus berhati-hati sekali semuanya. Ada satu rekan saya, dia punya anak, dia orang kaya sekali. Ketemu sama dia, setiap kali mau megang apapun juga dicuci tangan, super bersih banget. Di rumah dia nggak ada debu sedikit pun juga. Dia 15 menit sekali, kadang-kadang 5 menit sekali dia cuci tangan. Dia misalnya megang, habis itu dia cuci tangan. Cuci tangannya tidak pakai hand sanitizer, enggak. Cuci tangan benar-benar cuci tangan. Punya anak lagi. Waduh, saudara maaf. Sebelum megang anak dia, harus cuci tangan dulu. Si anaknya langsung dilap semuanya. Ini luar biasa. Kehidupannya cuma itu aja, cuma cuci tangan aja, ngelapin anaknya dia. Dan anaknya sebagai barang tumpas buat dia. Memprotek anaknya luar biasa. Dia ada suster. Suster harus steril. Bajunya pun bukannya kayak laundry biasa. Enggak ada laundry kiloan, dia enggak ada dia. Yang satu kali laundry itu 150.000, 300.000. Dan itu juga di steril sama dia. Orangnya kaya luar biasa semuanya, tapi kan bisa menikmati hidup. Kenapa? Setiap kali cuci tangan ketakutan pada waktu COVID, waduh luar biasa. Cuman ada di rumah doang, rumah dia steril. Sebelum masuk rumah dia harus swipe dulu. Itu apa? Kebersihan menjadi Allahnya dia. Jangan sampai ada Allah lain dalam hidup kita. Mati, saya tidak bawa apa-apa. Ada yang bisa matinya bawa seluruh jasnya atau jaketnya semuanya, enggak. Karena tidak cukup di peti mati. Termasuk uang-uang kita tidak pernah bisa kita bawa. Peti mati emas sih sampai hari ini saya belum pernah lihat. Tapi kalau meja emas saya pernah lihat. Mejanya dari emas. Tapi peti mati emas sampai detik hari ini belum pernah lihat. Seberapa orang yang kaya, dia tidak mau loh untuk emas itu dikubur saja loh. Berarti hidup kita terbatas ini. Nggak ada yang bisa kita bawa. Yang kita bawa cuma satu. Nanti nama ditambahin ALM sama ALMH. Dan batu nisan kita pun kita tidak bisa lihat. Bagus atau tidaknya nggak bisa lihat. Coba kita lihat lagi.
Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ayat keempat. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun juga yang di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini berbicara tentang apa? Barang-barang tumpas. Tapi barang-barang tumpas bukan hanya sekedar bendanya saja. Ayat yang kelima, coba kita. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang apa? Cemburu. Yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan yang keempat dari orang-orang yang apa? Membenci aku. Ini barang-barang tumpas. Jangan ada padamu Allah lain yang menyerupai apapun juga. Ini berbicara tentang patung. Barang-barang tumpas membawa malapetaka. Harus kita cut off semuanya. Masih punya level-level yang lebih tinggi lagi untuk supaya barang-barang tumpas tidak ada di dalam hidup kita. Termasuk apa? Patung-patung. Patung apapun juga. Lepaskan kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Allah adalah roh. Tidak didasarkan sama buatan tangan manusia. Nah, hati-hati orang-orang yang hari ini memiliki berhala. Harus kita cut off. Kenapa? Karena berhala sumber apa? Malapetaka. Coba kita lihat dulu yuk. Di dalam Mazmur 115 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, berhala-berhala mereka adalah dari perak dan emas buatan tangan manusia. Yuk, ayat yang kelima. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ini adalah patung, ayat yang ke-6. Mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak bisa mencium. Ayat yang ke-7. Mempunyai tangan tetapi tidak bisa meraba. Mempunyai kaki tetapi tidak bisa berjalan. Dan tidak dapat memberikan suara dengan apa? Kerongkongannya. Ayat yang ke-8. Ini penting sekali nih. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Jadi orang-orang yang membuatnya akan seperti apa yang dibuat. Dan semua orang yang apa? Percaya kepadanya. Bagi orang-orang yang memiliki barang-barang tumpas. Punya mulut tapi gak bisa ngomong. Dia gabung. Pasti cek barang-barang tumpas. Berhala-berhalanya. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Dalam pengertian apa? Budek. Cek barang-barang tumpas. Punya mata tapi nggak bisa lihat. Dia buta. Cek barang-barang tumpas. Punya kaki tapi nggak bisa jalan. Kursi roda. Dia lumpuh. Kenapa? Karena ada berhala-berhala dalam hidupnya dia. Punya tangan tapi nggak bisa meraba. Nggak bisa angkat tangan. Lumpuh saja semuanya. Kenapa? Cek lagi barang-barang tumpas. Banyak hari-hari ini penyakit dikarenakan oleh kepemilikan dari barang-barang tumpas. Nah, ini kita mau sehat, segar, mau ada tali sifat dalam hidupnya kita perlu untuk membebaskan, untuk menghancurkan barang-barang tumpas. Jujur saja, level yang sangat tinggi sekali dalam kekristenan adalah pemusnahan barang-barang tumpas. Enggak setiap orang, enggak setiap jemaat juga yang ingin untuk barang-barang tumpas itu di cut off. Waktu saat itu anak saya rewel luar biasa. Pas kita cek semuanya, ternyata dari ban pinggang. Bannya kulitnya kulit ular. 3 juta belinya. Bucin, asli. Rela nggak buat kita hancur. Pertentangan yang luar biasa. Kita musnahin semuanya. Ketika kita musnahkan, mohon maaf. Anak saya nangis-nangisan terus, stop semuanya tanpa doa. Kenapa? Kepemilikan barang-barang tumpas malapetaka. Tapi tidak mudah. Inilah level kekristenan. Kalau kau mau hidup benar hadapan Tuhan, sesuai dengan tali sifatnya Tuhan di dalam hidup kita semuanya, harus lengkap dengan baik. Barang-barang tumpas punya malapetaka. Malapetaka yang paling ditakutkan adalah ranjang orang sakit. Punya tangan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Punya mulut, tapi tidak bisa berkata-kata. Punya kaki, tapi tidak bisa berjalan. Hati-hati dengan barang-barang tumpas. Tapi yang paling kita harus tahu bahwa barang-barang tumpas ada di sekitar kita. Kalau kita mengasihi handphone kita lebih daripada Tuhan, itulah barang-barang tumpas. Kalau kita mengasihi semua pernak-pernik dalam gereja ini, itulah barang-barang tumpas. Kalau kita mengasihi anak kita, ibu kita, papa kita, mama kita lebih daripada Tuhan, itulah barang-barang tumpas yang harus ditumpas semuanya dan tidak boleh ada di dalam hidup kita.
Saya juga pernah menjadikan harddisk rekaman khotbah. Saya mandek sama Tuhan, saya marah sama Tuhan 3-4 hari. Harddisk khotbah saya, perjuangan saya. Tiba-tiba saat itu tasnya Pesjo jatuh dan akhirnya terlindes. Habis terlindes sama mobil, wah di sini saya ini. Waduh, bukan sedih-sedih lagi saya. Saya sampai mandek, gak mau makan saya. Kenapa? Aduh Tuhan, kenapa? Ini khotbah perjuangan, di dalamnya ada 300 khotbah mungkin. Ya, ada yang audio, banyak lagi pelayanan-pelayanan yang dulu, pelayanan di rumah. Dulu itu direkam semua. Dari tahun 2007 saya pelayanan, saya punya dokumentasi. Itu habis semuanya. Saya ngambek sama Tuhan. Saya bilang, kenapa Tuhan? Seperti begini. Ini perjuangan saya. Tuhan cuma bilang, kalau engkau mengasihi harddisk atau khotbahmu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagi aku. Saya ini orang yang tidak layak bagi Tuhan. Kalau engkau mengasihi semua apapun juga dalam kehidupan kita lebih daripada itu, engkau tidak layak. Sampai saya bilang, barang siapa ada yang bisa benerin nih harddisknya nih. Tadinya saya bilang 3 juta saya berani bayar. Saya tahu, wah susah. 5 juta saya berani bayar. Terakhir ada bengkel harddisk apalah semuanya saya kirim. Saya bilang, barang siapa yang bisa menyelamatkan 10 juta saya berani bayar. Sebegitunya harddisk itu, khotbah-khotbah saya menjadi barang-barang tumpas buat hidup saya. Sampai saya rela mengeluarkan uang. Akhirnya sampai hari ini khotbah saya 300. Itu cuma untuk apa? Ganjelan pintu. Itulah barang-barang tumpas. Sampai hari ini tidak bisa terselamatkan. Dan saya sudah lupakan semuanya. Ternyata itu yang saya khotbah juga sesat. Saya belajar dari tahun 2016 saya dikoreksi sama Tuhan. 2018 saya baru hidup dalam tali sifatnya Tuhan. Sebelumnya Pak, sebelumnya ngawur semuanya. Tapi hebat-hebat Pak sebenarnya. Yes, hebat-hebat semuanya. Tetapi apa? Tidak sesuai dengan tali sifatnya Tuhan. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak dalam khotbah-khotbah saya adalah khotbah-khotbah tentang kebohongan, kebusukan, tinggi hati, kesombongan. Tuhan gak suka. Tuhan habisin semuanya. Hancurin semuanya. Sampai koreksi Roh Kudus ada di tahun 2016. Saya gak bisa terima. 2018 tekuk lutut harus terima semuanya. 2 tahun. Roh Kudus mengkoreksi pendeta. Tidak mudah untuk mengkoreksi hamba Tuhan. Tuhan butuh 2 tahun dalam hidup saya. Sampai akhirnya 2018 saya tunduk sama Tuhan. Saya tidak pernah lagi main pengurapan lagi. Padahal itu kasarnya itu bakul nasinya saya. Saya justru hari ini mau supaya orang punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Bukan terima mujizat. Kalau ada pengurapan apapun juga bisa. Orang buta melihat kecil. Kalau Anda tentang belajar tentang pengurapan bisa itu. Orang yang lumpuh berjalan kecil banget. Buat pengurapan, bukan buat Tuhan. Tapi buat pengurapan tuh kecil banget. Kaki panjang pendek. Saya 5 cm. Orang panjang pendek kakinya. Live. Bukan rekayasa. Lewat pengurapan. Itu tulang bisa bertambah lagi. Jadi sama panjangnya. Tapi itu akhir-akhirnya apa? Kesombongan. Klimaksnya itu adalah 2014 di Januari. Baru tahun baru. Saya bikin suatu kehebohan di Cengkareng rumah sakit. Orang yang udah mati game over, benar-benar udah game over. Udah nangis semuanya. Saya doakan. Di situ dia bangkit lagi. Tapi Tuhan koreksi. 2018 ibu saya meninggal. Gak bisa saya bangkit. Nih, penyesalan dalam hidup saya nih. Saya bilang, Tuhan harusnya Tuhan tuker aja. 2014 jangan bangkit lagi dia. Tapi saat ibu saya doakan harusnya dia hidup. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, Andre kamu sombong sekali. Karena pengurapan. Pengurapan itu membuat kita yakin bahwa apapun juga gampang. Mudah sekali semuanya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tinggalkan itu. 2018 bertobat saya. Saya ngikutin tali sifatnya Tuhan. Tuhan mau yang seperti apa, saya mau ngikutin semuanya. Karena semua pelayanan-pelayanan saya dulu tidak mencerminkan Yesus. Tapi mencerminkan nabi-nabi, pendeta-pendeta. Tapi Yesusnya nggak ada.
Kan yang suka nyup-nyup kan hamba-hamba Tuhan itu. Yang tetap pendeta itu datang semuanya, ya kan? Templok sana, templok sini, bikin gubrak. Satu itu entertainment, itu sugesti itu. Saya belajar semua. Dan itu tidak ada di dalam hati. Tapi didemonstrasikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ngikutlah saya. Saya menjadi pendeta sesat. Nggak ada tuh. Yesus datang. Ayo berdiri semuanya. Terima. Wah, terima semuanya. Rebah. Nggak ada. Zaman Yesus tidak pernah ada. Nyembuhin orang. Sakit apa kamu? Ngajakin ribut atau mau doain orang. Gak usah begitulah. Itu acting lah. Aku buta Tuhan. Aku mau melihat lagi. Yesus bilang, melihatlah. Simpel. Tidak ada. Kamu maunya apa? Buta ya? Iya. Oke. Aku mau melihat lagi Tuhan. Iya. Gini. Wah. Blak. Gak ada itu. Cara-cara Yesus engkau pakailah. Tapi itu metode. Engkau harus connect dengan Tuhan lagi. Yang Tuhan berikan buat kita bukan metode, tapi apa? Pola kesembuhannya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ikutin cara Yesus. Bagaimana Yesus berdoa. Bagaimana Yesus menyembuhkan, membebaskan, melepaskan. Cara-cara yang lain singkirkan semuanya. Kenapa? Karena saudara ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Dan ingat baik-baik. Ada tali sifatnya Tuhan yang terus-menerus akan membuat kehidupan saudara dan saya harus lurus di hadapan Tuhan. Ternyata Andri Christian itu jadi barang berhala, barang-barang tumpas. Saya bertobat. Hari ini yuk, kita mau bersama-sama bertobat. Kita mau bilang, Tuhan, tali sifatnya Tuhan harus ada di dalam hidupnya saya. Saya harus lurus di hadapan Tuhan. Tidak boleh bengkok sedikit pun juga semuanya. Tidak boleh kompromi sama iblis. Tidak boleh kompromi sama dunia ini. Tapi saya mau tali sifatnya Tuhan, yaitu kebenaran yang memberikan saya terus-menerus harus lurus di hadapan Tuhan. Dan saya mau untuk ikut tali sifatnya Tuhan di dalam kebenaran. Tuhan harus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.